kehilangan kemuliaan Allah. Pertanyaannya hari ini buat kita adalah, siapakah di antara kita yang hari ini, yang selama hidup kita mungkin kita tidak pernah berbuat dosa? Ya. Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Haleluya, amin. Kita yang bisa menjawabnya itu bersama dengan Tuhan dalam hadirat kita, dalam penyembahan kita dengan Tuhan. Ya. Kasih Allah begitu besar kepada dunia. Ya. Inilah alasan kenapa Allah menyelamatkan manusia, menyelamatkan dunia. Ya. Karena kasih Allah begitu besar kepada dunia. Dunia adalah manusia. Ya. Orang berdosa. Di sana ada orang berdosa. Akan tetapi Allah mengasihi orang berdosa. Ya. Tujuannya adalah supaya menjadi percaya. Amin. Katakan menjadi percaya. Amin. Haleluya. Inilah tujuan Allah. Kenapa Dia datang dan menyelamatkan semua orang, supaya mereka percaya. Nah, selanjutnya, apakah yang dilakukan oleh Allah dengan kasih-Nya yang besar itu? Ya, ini yang menjadi pertanyaan kita yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu yang dilakukan oleh Allah adalah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, dikatakan dalam pembacaan kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tentu itu sebenarnya bukan karena Allah itu kurang kerjaan, ya. Bukan karena Allah itu ya sudah gitu berpikirnya, bukan karena dia manusia, tapi karena kasih Allah lah, sehingga Ia memberikan anak yang tunggal untuk menjadi penebus bagi dunia ini. Amin. Haleluya. Mengapa Allah mengaruniakan anak yang tunggal? Jawabannya adalah supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak menjadi binasa. Amin. Inilah yang menjadi iman percaya kita. Bapak Ibu, bukan karena kehebatan dan kuasa Tuhan, kedahsyatan Tuhan untuk menyelamatkan setiap keadaan kita, untuk menyelamatkan kehidupan kita, maka mungkin kita hari ini dikatakan hidup dalam kebinasaan. Ya. Oleh karena kasih Allah dan kemurahannya, oleh karena Tuhan Allah sudah mengaruniakan anaknya, mengaruniakan Yesus kepada kita, supaya kita diselamatkan. Amin, haleluya. Dalam hal percaya, ya, Bapak Ibu, perlu di sini kita harus taat. Lalu juga kita harus setia, ya. Lalu juga kita harus mengalami pengujian dari Tuhan. Ya. Mungkin ini yang penting juga bagi kita sebagai perlindungan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Ya, karunia itu diberikan bukan karena Allah atau Yesus memilih dari golongan mana. Ya. Karunia itu diberikan bukan karena kehebatan seseorang, bukan kehebatan manusia, ya. Bukan karena kepintaran manusia, bukan karena juga kegagahan manusia, ya. Tapi itu diberikan dan diterima oleh semua orang, ya. Semua orang, siapapun juga, ya. Dan orang-orang percaya, kita menerima karunia itu, yaitu karunia daripada Allah Bapa di surga Yesus. Ya, kita diselamatkan melalui kehidupan yang kita lewati. Yesus datang ke dunia. Dia lahir di tempat yang sangat sederhana. Ya, itu artinya, ya, bahwa sudah cukup sebenarnya untuk menandakan bahwa kelahiran Yesus merupakan sesuatu yang sangat sederhana. Yesus ingin menunjukkan betapa, ya, bahwa tidak ada pilih-pilih sebenarnya, ya, dalam pandangan, dalam apa yang Yesus mau berikan kepada manusia. Ya. Yang ketiga, Tuhan menunjukkan kasih terbesar bagi setiap orang percaya. Ya. Mengapa Allah mengaruniakan anak yang tunggal? Yang ketiga, Tuhan menunjukkan kasih terbesar bagi setiap orang percaya. Ya, kalau bukan karena kasih terbesar itu yang diberikan kepada manusia, ya, mungkin hari ini manusia kita tidak bisa menikmati hari-hari kita.
kita nggak bisa menikmati hari-hari yang kita lalui, ya, baik dalam perjalanan kita, dalam karir kita, ya, dalam pelayanan kita, dalam usaha kita, dalam bisnis kita, dalam apapun juga, ya. Oleh karena Tuhan Allah Yesus menunjukkan kasih terbesar bagi setiap kita, bagi setiap orang percaya. Untuk apa? Untuk kita boleh menerima, ya, menerima keselamatan yang daripada Allah di surga. Kasih Tuhan itu lebih besar, ya, daripada kasih seorang, ya, kasih seorang bapa. Kasih Allah itu lebih besar daripada kasih seorang ibu, lebih besar daripada kasih seorang istri kepada suami, atau lebih besar dari kasih seorang suami kepada istri, atau bapak kepada anak-anaknya. Itulah gambaran kasih Allah. Dia besar dan sangat hebat dan dahsyat, ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh kasih Kristus, ya. Yang keempat, Tuhan adalah pribadi terbesar yang mengasihi dunia, ya. Dia pribadi satu-satunya yang tidak dapat dibantah, yang tidak dapat ditandingi, bahwa dia adalah satu-satunya pribadi yang terbesar, pribadi yang mengasihi dunia, ya. Sehingga tidak ada satupun, seorang pun, atau raja-raja pun, dimanapun, orang-orang hebat dikatakan, ya, tidak ada satupun yang dapat menandingi daripada pribadi kasih Allah yang terbesar itu. Tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan peranan Allah dalam mengasihi dunia. Amin. Yang kelima, mengapa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal? Supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Amin. Supaya setiap orang percaya beroleh hidup yang kekal. Apa itu hidup kekal? Hidup kekal adalah hidup di dalam kasih Tuhan. Amin. Hidup kekal adalah hidup melakukan kebenarannya. Hidup kekal adalah hidup dalam kebenaran firman Allah. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kapan kita menerima hidup kekal itu? Nanti apakah kemudian menunggu kita sudah mungkin kita nggak ada lagi? Kapan kita menerima hidup yang kekal itu? Kita menerima hidup yang kekal itu adalah saat ini. Amin. Saat ini juga kita menerima hidup kekal itu, yaitu kita hidup dalam kebenaran firman Allah. Kita hidup di dalam perintahnya Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kebenaran firman Allah ini menjadi pedoman dan dasar bagi kita hari-hari ini, khusus sebagai jemaat Gabi Banyuke, ya, keluarga besar Gabi Banyuke. Ya, hari ini kita boleh bersyukur, ya, kita boleh menikmati, ya, kita boleh merasakan sukacita surgawi, kita boleh merasakan sukacita daripada Tuhan, ya, melalui kelahirannya, ya, bagi kita sebagai umat percaya, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu. Nanti